Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan harian HKBP Jambi Rabu 8 September 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu, sampai pada pagi hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Hidup ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni itu adalah ciri khas, jati diri, identitas orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai orang Kristen yang percaya bukan hanya sekedar ibadah minggu yang kita hadiri. Bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Dan bukan pula dari beberapa banyak ayat Alkitab yang sudah kita hafalkan. Identitas kita sebagai murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama, dan bagaimana supaya kita saling mengampuni. Marilah kita hidup ramah dan penuh kasih mesra kepada semua orang, apakah itu orang miskin, apakah itu orang kaya, apakah itu orang sehat, atau orang yang cacat. Marilah kita hidup ramah dan penuh kasih mesra kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Biarlah kita menjadi orang yang murah hati, artinya jangan kiranya terhalang kasih dan kemurahan hati kita kepada orang lain karena kekurangan dan kesalahannya kepada kita. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kepada kita kasih setia dan kemurahan hatinya untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa. Jika Tuhan telah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka layaklah kita juga harus saling mengampuni. Itulah yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Bapa kami yang di sorga. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak, siapakah yang akan terluka? Yang pasti
kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan diri kita sendiri. Jika kita ingin menjadi sehat, jika kita ingin bersemangat secara rohani, maka kita patut belajar untuk mengampuni saudara-saudara kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pengampunan kita tidak tergantung pada mau atau tidaknya kita mengampuni orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan yang diberikan Allah kepada kita oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib dan kasihnya yang sangat begitu besar kepada kita. Saudaraku, bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan untuk kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Orang yang telah diampuni haruslah mengampuni orang lain sebagaimana Kristus telah mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, orang yang telah menerima pengampunan daripada Kristus Yesus, dia harus hidup penuh dengan kasih dan tetap saling mengampuni di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau sampai pada saat ini tetap menunjukkan kasih setia-Mu, menyertai kami, mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup penuh dengan ramah dan kasih yang daripada-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup saling mengampuni, jauh dari kebencian, dendam, dan iri hati. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami ketika kami melakukan segala aktivitas kami pada satu hari ini. Tambahkan Tuhan berkat-Mu, berikan kesehatan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan penghiburan kepada orang yang berduka cita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.